Halo, salam jumpa rekan trader dan investor saham semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, di mana pada video kali ini saya akan memberikan ulasan lanjutan pada seri analisa fundamental MAPA bagian kedua, atau merupakan bagian akhir daripada seri analisa fundamental MAPA ini. Di mana pada bagian kedua ini saya akan memberikan informasi mengenai prospek perusahaan dan juga key point result pada kuartal 1 2020 MAPA, dan juga pandangan valuasi harga wajar perusahaan ini menurut preferensi saya pribadi. Sebelumnya, kenapa saya memberikan ulasan analisa fundamental MAPA ini kepada Bapak Ibu semua? Karena saya mencoba untuk memberikan sebuah pandangan lain pada rekan-rekan semua bahwa kita tidak selalu membicarakan mengenai value stock ya, namun juga terdapat saham atau perusahaan-perusahaan yang mampu bertumbuh dan dikategorikan sebagai growth stock. Oleh karena itu, pada video ulasan kali ini saya akan memberikan paparan lebih lanjut mengenai pandangan ini. Baik, langsung saja kita masuk ke ulasannya. Pada bagian pertama ini, saya ingin memberikan sedikit data dari hasil survei yang dilakukan oleh satu lembaga asuransi internasional pada tahun 2018, di mana dari hasil survei tersebut diungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup sehatnya sudah meningkat, Bapak Ibu ya, hingga 19%. Di mana pada hasil survei tersebut juga diinformasikan bahwa 73% masyarakat Indonesia menempatkan kesehatan pribadi mereka sebagai isu nomor 1 saat ini ya. Dalam hal ini saya tidak mengencourage Bapak Ibu untuk melakukan olahraga ya, karena ini bukan merupakan channel olahraga melainkan channel saham, tapi saya ingin memberikan fakta bahwa tren gaya hidup tersebut jelas sudah mengalami perubahan Bapak Ibu ya, dibandingkan kondisi 10 tahun yang lalu. Jadi pada saat kondisi saat ini, khususnya masyarakat di perkotaan itu sudah jelas dengan berkembangnya teknologi dan mudahnya untuk mendapatkan informasi, sudah mulai semakin menyadari bahwa gaya hidup sedentary, gaya hidup yang tidak aktif itu tidak baik, dan mulai tergantikan dengan gaya hidup sehat ataupun aktif, meskipun belum semuanya ya. Namun tren tersebut sudah nyata adanya, sehingga menjadi target pasar yang baik bagi produk-produk sportswear daripada MAPA. Oke, fakta menarik berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ternyata khususnya untuk olahraga lari sendiri di Indonesia ini terus-menerus menunjukkan kenaikan yang positif. Kenapa seperti itu? Hal ini juga ditenggarai oleh berbagai macam event-event olahraga lari yang diselenggarakan baik yang berskala nasional maupun berskala internasional yang diadakan di Indonesia. Jadi event-event ini diikuti oleh berbagai macam atlet maupun pelari individu yang berkompetisi di situ, seperti itu ya. Dan dari survei tersebut juga dikatakan bahwa ternyata selain di Indonesia, olahraga lari ini juga merupakan olahraga favorit di negara Asia, Bapak Ibu ya. Diikuti juga dengan bersepeda sebesar 55% dan juga diikuti dengan kegiatan berenang sebesar 45%. Nah, kenapa mungkin saya agak sedikit meng-highlight mengenai olahraga lari, Bapak Ibu? Karena olahraga lari ini adalah diikuti oleh atlet serta pelari individu yang merupakan consumer base bagi produk-produk sportswear daripada MAPA. Khususnya adalah produk sepatu olahraga mereka. Ya, karena produk sepatu olahraga MAPA ini merupakan produk dengan margin yang paling baik seperti itu ya. Tentu saja untuk para peminat olahraga bersepeda maupun berenang juga merupakan target pasar daripada produk MAPA. Namun memang untuk produk olahraga sepatu olahraga ini merupakan produk unggulan daripada MAPA ya. Dari survei tersebut juga diinformasikan ternyata selain generasi Y dan generasi Z yang menjadi penggerak gaya hidup sehat ini, ternyata untuk generasi X sendiri ya, generasi orang-orang yang lahir pada tahun 1965 sampai 1979 juga mulai menyadari ya, sudah mulai mengalami perubahan gaya hidup ke gaya hidup yang sehat seperti itu. Otomatis hal ini menunjukkan kepada kita bahwa MAPA memiliki prospek dalam menggait ya consumer base mereka dari berbagai segmen umur. Nah, ini jelas sebuah prospek yang jelas menarik ya. Otomatis kedepannya pasti akan semakin bertumbuh demand terhadap produk-produk sportswear, terutama khususnya MAPA sebagai market leader. Oke, fakta berikutnya yang saya sampaikan adalah bahwa sampai dengan saat ini Indonesia masih menempati negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia ya, dan tentu saja tetap menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ya. Dimana menariknya dari besarnya populasi tersebut ternyata Indonesia memiliki populasi generasi muda dengan umur average di level 29 tahun ya. Jadi umur yang sangat baik Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan bentuk daripada bonus demografi populasi dewasa muda, di mana seharusnya di usia-usia itu pendapatan daripada generasi muda Indonesia ini sudah cukup baik ya, sudah cukup mapan. Sehingga otomatis dengan semakin juga mereka mendapatkan informasi, dengan semakin bertambah edukasi mereka, otomatis harapan daripada spending terhadap produk sportswear mereka maupun lifestyle itu akan terus bertumbuh. Dan itu saja menjadi sebuah target pasar yang baik, yang menjadi consumer base yang baik bagi produk-produk sportswear daripada MAPA. Seperti itu ya. Nah,
Data berikutnya yang menarik untuk saya sampaikan adalah mengenai jumlah toko retail sportwear yang masih sangat rendah di Indonesia ya. Bisa dilihat di sini bahwa ternyata kita hanya satu tingkat di atas Vietnam ya, dan kita kalah jauh dibandingkan Singapura. Nah, oke lah, mungkin kalau Singapura kita tidak sama membandingkan karena negara ini kecil Bapak Ibu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan China sendiri, kita hanya 1/10 kalinya saja. Bahkan kita pun masih kalah dari Malaysia ya, hanya 1/3 kalinya saja. Ya. Dan dari sisi data nominal transaksi sendiri kita ternyata masih sangat kecil Bapak Ibu ya. Hanya unggul tipis saja dari negara Vietnam ya. Sehingga memang ini melihat ini juga sekaligus menjadi tantangan dan potensi bagi produk-produk MAPA untuk semakin dikembangkan, untuk semakin dikampanyekan agar penetrasi penjualannya semakin meningkat. Ya, bahkan bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa kita masih kalah jauh dibandingkan Malaysia ya. Kita jumlah nominal transaksi kita hanya 1/10 kalinya saja. Jadi ini memang merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar menurut saya bagi MAPA, sehingga penetrasi penjualan produk kita semakin lama nominalnya akan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, perspektif berikutnya yang saya sampaikan adalah sejauh ini MAPA sudah memiliki rencana ekspansi ke luar negeri ya, di mana hal ini dilakukan di negara ASEAN. Yang pertama dilakukan adalah ke negara Vietnam, Bapak Ibu ya, di mana 1 gerai sudah direalisasikan pada akhir 2018 dan 5 gerai sudah direalisasikan pada tahun 2019 ya. Alasan dipilihnya Vietnam sebagai ekspansi berikutnya daripada MAPA adalah karena seperti tadi data yang saya sampaikan di depan, Vietnam pun ini hanya satu tingkat Bapak Ibu di bawah Indonesia ya, yang artinya penetrasi produk olahraga di situ masih sangat rendah, sehingga langkah MAPA untuk menjadi inisiator, untuk menjadi pionir penjualan produk sportwear di negara tersebut menjadi sebuah peluang yang sangat baik ya. Dengan mengandalkan strategi yang sama, tentu harapan ke depannya penjualan daripada negara Vietnam ini akan menopang revenue MAPA ke depannya. Oke, ekspansi yang kedua juga direncanakan di negara Filipina ya, yaitu dengan pendirian MAPH yang dilakukan pada tanggal 24 April 2020. Namun mungkin kita sadari bersama bahwa hal ini belum berjalan operasionalnya Bapak Ibu ya. Dengan adanya pandemi COVID ini, mau tidak mau pasti rencana ini akan dipospon, jadi kita bisa abaikan dulu kontribusinya. Namun tentu kita berharap kontribusi yang positif dapat terjadi pada tahun 2021 nanti. Oke, berikutnya last but not least ya, penting untuk saya sampaikan mengenai struktur manajemen daripada MAPA ya, dimana jika saya perhatikan, jika saya pelajari, ini struktur manajemennya baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi ini dihuni oleh para profesional-profesional memang sudah memiliki pengalaman di bidangnya tersebut ya. Ada 3 hal, ada 3 tips yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam menilai manajemen sebuah perusahaan ya. Secara umum pertama adalah Bapak Ibu harus bisa mengetahui histori karir daripada top manajemen mereka tersebut ya. Akan lebih baik jika top manajemen tersebut itu memiliki latar belakang karir yang dimulai dari level bawah. Jadi mereka tidak serta-merta itu langsung menjadi top manajemen ya, sehingga mereka akan lebih memiliki banyak experience dalam melakukan pekerjaan mereka dan memiliki visi yang lebih baik ya. Yang kedua adalah track record atau pengalaman kerja mereka seperti apa. Akan lebih baik jika mereka memiliki pengalaman kerja di bidang atau di perusahaan-perusahaan baik sebagai manajer maupun sebagai pimpinan dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki industri yang related sama dengan MAPA ya, baik misalkan industri retail, baik misalkan industri olahraga dan sebagainya yang related. Dan itu ada di Dewan Komisaris serta di Dewan Direksi daripada MAPA ya, khususnya di Presidir serta Presiden Komisaris seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah di mana Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi mereka itu tidak memiliki kasus hukum Bapak Ibu. Ini yang satu yang paling penting. Bapak Ibu bisa googling bahwa mereka sedang tidak terlibat kasus hukum baik yang sekarang maupun di masa lalu, serta mereka juga sedang tidak terafiliasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki kasus hukum. Nah, itu juga hal yang penting, dan dari pencarian saya mendapatkan bahwa 3 kriteria tersebut terdapat pada struktur manajemen dalam MAPA sendiri. Nah, ada faktor satu lagi, yaitu faktor keempat. Ini merupakan preferensi daripada saya pribadi, di mana saya menyukai karakter atau model manajemen yang itu cenderung agresif Bapak Ibu ya. Maksudnya seperti apa? Jadi setiap tahunnya perusahaan menganggarkan capex semakin besar dengan rencana bisnis yang jelas. Ya, dengan rencana bisnis yang berarah pada growth ya. Contohnya adalah misalkan pada tahun ini perusahaan menganggarkan pembukaan 10 toko seperti itu ya. Namun pada tahun depan perusahaan menganggarkan pembukaan 20 toko. Di tahun depannya lagi perusahaan menganggarkan pembukaan 40 toko. Nah, berarti kan perusahaan terus-menerus memiliki pandangan ke depannya untuk bertumbuh ya. Otomatis pasti capex mereka dan laba yang mereka tahan akan terus mereka spending untuk melakukan ekspansi. Nah, itu jelas merupakan sebuah sinyal yang sangat baik. Oke, baik, berikutnya saya akan memberikan ulasan mengenai key point riset Q1 daripada 2020 MAPA seperti itu ya. Dalam hal ini saya mendapatkan sebuah insight ya,
Ini untuk pertama kali saya melihat bahwa MAPA mengalami minus cash flow operasi itu sebesar 204 miliar Bapak Ibu ya. Umumnya minusnya tidak sebesar ini ya. Ini sepertinya benar-benar memberikan dampak ya pada kuartal 1 akibat menurunnya demand daripada penjualan produk MAPA ya. Dari sini juga kita dapatkan bahwa ternyata terjadi peningkatan utang jangka pendek sebesar 497 utang bank di sini ya, 497 miliar, di mana pada tahun 2000 di posisi 2019 sendiri belum ada. Kemudian juga pada pos liabilitas jangka panjang ini terdapat pos liabilitas sewa yang sebelumnya juga tidak ada ya. Sekarang tiba-tiba muncul angkanya sebesar 464 miliar. Nah, penjelasannya seperti apa? Yang ini sebagai berikut. Terjadi peningkatan pada pos utang jangka pendek ini menurut saya merupakan sebuah langkah antisipatif yang baik dari manajemen MAPA untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kenapa? Karena mereka sudah menyadari bahwa dengan adanya pandemi COVID ini pasti demand daripada pelanggan akan mengalami penurunan ya. Otomatis inventory days mereka akan meningkat akibat daripada mandeknya penjualan. Otomatis mereka membuat sebuah langkah antisipatif untuk dapat menjaga kinerja operasional mereka secara jangka pendek dengan melakukan pinjaman. Ya, tentu dengan perhitungan yang matang, hal ini sudah dilakukan dan menurut saya sebuah tindakan yang baik. Oke, sedangkan pada pos liabilitas sewa sendiri, ini terjadi peningkatan sebesar 464 miliar, dan kalau saya membaca dari catatannya ini dikarenakan adanya penerapan PSAK 73 yang memang mengharuskan perusahaan menambahkan biaya sewa secara keseluruhan dan mencatatkan pada pos liabilitas. Jadi mungkin dari review PSAK 73 terdapat nilai kontrak yang sebelumnya belum tercantum pada liabilitas sewa di laporan keuangan MAPA, dan hal ini tercantum di tahun 2020 ini ya. Sehingga secara overall ini dia meningkat dari level 0,34 kali di 2019 menjadi 0,75 kali di 2020. Apakah hal ini patut menjadi sebuah warning Bapak Ibu? Mari kita cross check lebih lanjut. Ya, jadi data yang saya perlukan adalah mengenai data pada laporan P&L ya. Seperti yang ada di sini jelas bahwa secara pendapatan ini mengalami penurunan Bapak Ibu ya ke level 4,5% pada kuartal 1 2020. Namun catatan bagusnya adalah gross marginnya hanya turun tipis ya, dari 46% ke 44%. Ini sebuah langkah efisiensi yang baik dari manajemen MAPA ya, seperti itu. Nah, untuk dapat mengetahui apakah liabilitas meningkatnya tersebut memiliki dampak yang negatif, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ya, jadi di bagian beban keuangan ya, di sini tercatat 18,8 miliar. Jadi kalau kita hitungkan dia dengan revenue ya, kita hitungkan dengan revenue ini hanya berkisar 1% saja. Dan ini tidak menjadi sebuah masalah Bapak Ibu ya. Dari pengalaman saya, range 5 maksimal sampai 10% itu masih oke. Meskipun 10% sudah merupakan sebuah warning. Jadi kalau masih 1% itu masih sangat-sangat kecil ya. Jadi impact-nya akan sangat-sangat negatif. Impact-nya akan kecil negatifnya bagi MAPA ya, berdasarkan kinerja pada kuartal 1 2020 ini, seperti itu ya. Nah, untuk laba bersih sendiri jelas ini turun signifikan sebesar 51%, otomatis juga berimpact pada penjualan EPS ke level 25 perak berbanding 50 perak pada tahun 2019, seperti itu. Nah, memang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya pembatasan sosial berskala besar Bapak Ibu ya, yang terjadi mulai April khususnya, ini hampir kurang lebih 2,5 bulan, maka bisa dipastikan kinerja kuartal 2 daripada MAPA akan lebih buruk daripada saat ini ya. Namun harapan pembukaan ekonomi yang sudah terjadi saat ini, ya kita berharap bahwa di kuartal ketiga dan kuartal 4 dapat kembali mengalami pemulihan. Tapi meskipun mungkin tidak akan sepenuhnya mengembalikan kinerja pada tahun 2019. Oke. Nah, untuk mengkalkulasi atau mengestimasi seberapa sih harga wajar pada MAPA ini, kita akan lakukan kalkulasi di Excel Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai berikut. Datanya sudah saya memiliki data 2019 serta data kuartal 1 2020 ya, di mana pada tahun 2019 kita dapatkan EPS sebesar Rp243 per lembar saham, sehingga dengan harga asumsi yang saya pergunakan pada video kali ini di level harga 2.500, kita dapatkan PI-nya sebesar 10,29 serta PBV-nya sebesar 2,36. Bukan valuasi yang murah Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kuartal 1 ya, dimana pada kuartal 1 ini kita dapatkan tadi EPS-nya sebesar 25 perak. Jadi kalau kita annualiskan ini sebesar Rp100 ya. Dan kalau menggunakan harga valuasi yang saya tampilkan pada video kali ini, maka kita dapatkan PI-nya sebesar 25 perak dengan PBV sebesar 2,33 perak. Ibu ya. Ini juga kembali lagi tidak murah ya. Jadi saya bisa simpulkan sementara di sini bahwa dari sisi pendekatan investasi saya ya, yaitu yang lebih mengedepankan value investing, bagi saya ini valuasi harga MAPA sudah sangat mahal ya, baik sebelum terjadi penurunan pendapatan maupun setelah terjadi penurunan pendapatan. Jadi bagi saya saham MAPA saat ini tidak ada investasi.
ya. Namun seperti apa yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu, saya akan mencoba memberikan sebuah paparan lebih lanjut mengenai pandangan daripada seorang growth investor, ya. Jadi selain value investor Bapak Ibu ya, di dunia pasar modal juga terdapat kelompok yang disebut dengan namanya growth investor ya, di mana mereka ini cenderung mencari atau menginginkan perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan kinerja yang stabil serta pertumbuhan laba yang selalu di masa yang akan datang. Ya, jadi mereka ini tidak terlalu mempedulikan harganya apakah saat ini mahal apa tidak. Namun kalau menurut proyeksi mereka, karena mereka time frame cukup panjang ya, minimal itu 10 tahun, mereka holding dengan jangka panjang seperti itu, mereka punya proyeksi bahwa dengan pertumbuhan yang selama ini solid, mereka mampu memproyeksikan bahwa harganya perusahaan ini ke depannya masih tetap murah seperti itu. Jadi di level saat ini itu masih murah dibandingkan level 10 tahun yang akan datang. Nah, salah satu indikator rasio yang mereka pergunakan itu umumnya adalah PE growth Bapak Ibu ya, yaitu price to earning growth. Nah, untuk menghitung price to earning growth ini, data yang dibutuhkan pertama adalah data daripada earning share. Ya, di mana data earning share ini itu dibutuhkan setidaknya ini 3 sampai 5 tahun Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan ya untuk data EPS daripada MAPA sendiri dari 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 seperti itu ya. Kita bisa dapatkan pertumbuhan EPS-nya 13,89, 9,76. Di 2019 naik sangat signifikan sebesar 80%, dan pada tahun 2020 sendiri mengalami penurunan yang juga signifikan ya di kuartal 1 sebesar minus 41%. Ya. Nah, Bapak Ibu sendiri perlu ketahui ya bahwa tahun 2020 ini merupakan sebuah kondisi ekstrim ya, sebuah kondisi pandemi yang melanda ekonomi secara skala dunia, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu memang secara mayoritas overall perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu akan mengalami penurunan kinerja. Oleh karena itu pada dasarnya untuk menghitung CAGR yang kita perlukan dalam perhitungan PE growth daripada saham MAPA ini agak kurang fair kalau kita memasukkan serta-merta angka penurunan laba ini pada tahun 2020 ya. Jadi dari pengalaman saya kita perlu sedikit melakukan adjustment dengan melakukan proyeksi EPS daripada MAPA ini pada tahun 2021 ya. Di mana di sini saya melakukan proyeksi EPS-nya mungkin akan bertumbuh sebesar 50% dibandingkan 2020. Nah, mungkin dia bertanya, kenapa harus 150%? Kenapa 150? Kenapa nggak 140, 120, ataupun 200 ya? Oke, hal ini saya bisa jawab dengan menggunakan pendekatan daripada historis daripada MAPA, Bapak Ibu ya. Bisa diperhatikan secara historisnya, MAPA secara nyata itu mampu membukukan kinerja di atas 50%, seperti yang dicapai pada tahun 2019. Dan angka 150 yang saya sampaikan pada video ini pada saat tidak besar Bapak Ibu ya. 150 ini jika Bapak Ibu perhatikan, jika kita kembalikan kondisinya ke 2019, maka sebenarnya ini hanya bertumbuh sekitar 11% saja dibandingkan EPS yang sampai pada tahun 2018 sebesar 135 perak. Jadi asumsi 11% ini merupakan asumsi yang menurut saya wajar Bapak Ibu ya, karena 2017 dia bertumbuh 13%, 2018 dia bertumbuh 9%, sedangkan 2019 dia bertumbuh 80%. Jadi asumsinya menurut saya asumsi yang sangat-sangat wajar. Asumsi yang normal ya, dari pengalaman saya ini asumsi yang masuk akal seperti itu. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa dapatkan average daripada EPS MAPA ya secara dari tahun 2016 ke 2021 adalah sebesar 22,5%. Nah, angka ini akan kita gunakan. Jadi angka CAGR pertumbuhan EPS 22,5% ini akan kita gunakan pada perhitungan rasio PE growth. Oke. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu ya. Untuk formula PE growth sendiri ini simpel saja, sangat mudah ya, yaitu rasio PE dibagi dengan CAGR daripada EPS tersebut ya. Oleh karena itu dari indikasi ini saya dapatkan bahwa PE ideal daripada pertumbuhan MAPA adalah sebesar 22,5 ya. Ini didapatkan dari angka tadi 22,5 ya. Jadi kalau di sini indikator PE growth sendiri itu valuasi base-nya adalah 1 ya. Jadi kalau kita bagi 22,5 dengan 22,5 kan kita dapatkan 1 ya. Jadi ini adalah menjadi patokan PE ideal daripada kinerja growth EPS daripada MAPA dengan menggunakan pendekatan PE growth ya sebesar 22,5. Artinya dengan menggunakan pendekatan ini ya kita bisa dapatkan harga valuasi wajar daripada MAPA pada tahun 2021 itu sebesar 3.375 Bapak Ibu ya, dengan mengalihkan PE ideal ini dengan EPS proyeksi di tahun 2021. Oke. Dan kalau kita melihat dari sisi harga wajar ini ya, otomatis di harga 2.500 masih ada diskon valuasi sebesar 26% dibandingkan angka harga wajar pada tahun 2021. Di mana diskon valuasi ini menarik bagi sebagian growth investor ya, karena masih memiliki upside yang mereka perhitungkan ya, sehingga tentu saja masih ada saja. Jadi Bapak Ibu mungkin jangan heran ya jika ada saja investor yang membeli saham apa ini ya, meskipun secara valuasi saat ini saya sudah sampaikan memang
MAPA ini sudah mahal ya. Karena di PI 25 kali ini jelas lebih besar daripada PI ideal, jadi juga sangat mahal ya, tapi tetap saja ada yang membeli. Oke. Nah, dan mereka pun terkadang ini seperti saya sampaikan, bahwa mereka memiliki holding time frame yang panjang. Oleh karena itu, mereka bisa menggunakan asumsi optimis daripada perhitungan kalkulasi harga wajar mereka. Ya, sebagai contoh sebagai berikut ya. Jadi jika mereka menggunakan asumsi optimis, misalkan mereka berasumsi bahwa kinerja 2019 ini pasti akan kembali lagi terjadi, ya, maka asumsi harga wajar mereka menjadi berbeda Bapak Ibu ya. Kita bisa dapatkan bahwa dengan menggunakan EPS 243, itu kalau kita kalikan dengan PI idealnya 22,5, maka harga wajarnya meningkat dengan cukup signifikan ya, sebesar 5.467 ya. Dimana pada last price 2.500 ini diskon valuasinya sebesar 40%. Jelas ini merupakan sebuah upside yang menarik ya. Jadi di sini saya ingin memberikan pandangan Bapak Ibu bahwa meskipun sebuah saham yang terlihat mahal pada saat ini, tetap saja saham itu bisa mengalami kenaikan atau apresiasi harga sahamnya dikarenakan masih saja ada sebagian besar growth investor yang memang melakukan pembelian pada saham ini ya, dimana menurut kalkulasi mereka saham ini mampu memberikan upside yang jauh lebih besar di masa yang akan datang ya. Contoh lainnya saham yang growth seperti apa Bapak Ibu? Contoh seperti ada SS ya, dan juga BBCA. Kedua saham tersebut merupakan contoh daripada growth stock yang memang cukup diminati oleh banyak pelaku pasar di Indonesia seperti itu ya, sehingga otomatis meskipun valuasinya sudah sangat mahal, tetap saja ada yang beli, tetap saja harga sahamnya bisa mengalami kenaikan ya, karena pandangan daripada si growth investor tersebut itulah. Jadi mereka memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan value investor. Mereka melihatnya lebih cenderung ke proyeksi di masa yang akan datang. Yang berbeda dengan value investor yang umumnya hanya menilai harga atau valuasi saham saat ini dibandingkan dengan harga di marketnya. Nah, jadi hal ini saya menjelaskan memang terdapat dualisme pandangan seperti itu yang mampu menggerakkan harga pasar. Ya, saya harapkan sharing ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua agar lebih terbuka lagi wawasannya dalam menilai sebuah valuasi harga saham. Sekali lagi, MAPA bagi saya tidak investasi ya, karena valuasi memang sudah mahal. Jadi, namun bagi sebagian besar investor lain ini memiliki pandangan yang berbeda dengan kalkulasi seperti yang saya tunjukkan ya. Jadi mereka memiliki model kalkulasi yang kurang lebih seperti itu, tidak pasti sama. Namun tetap saja mereka akan melakukan entry saham ini, dan otomatis kalau Bapak Ibu memiliki time frame yang lebih panjang 3-5 tahun, maka saham Bapak ini termasuk saham growth yang sangat bagus. Saya yakini bahwa tahun 2021 begitu ekonomi kembali membaik, pasti kemungkinan besar EPS itu akan tercapai Bapak Ibu ya. EPS-nya akan lebih tinggi dibandingkan 2020. Otomatis asumsi positif ke depannya akan terjadi pada saham apa, dan proyeksi EPS pada tahun 2019 menurut saya akan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Oke, demikian ulasan saya pada video kali ini yang merupakan video penutup daripada seri analisa fundamental MAPA. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Silakan like, share, dan komen video ini, ataupun join free channel Telegram saya di @smsaham. Oke, thanks for watching.